Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri, NIM 2305001010026 dari kelas KM 201, dan yang saya hormati Ibu dosen Rosana. Di video ini saya buat untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi berdasarkan pandangan Fred R. David. Dalam karya jurnal ini, visi dan misi merupakan satu konsep dasar dalam memulai manajemen strategi yang akan selalu berkaitan antara satu sama lain. Dalam visi mengandung cita-cita atau goal kemenangan untuk bisa terus berkembang dan meningkatkan, sedangkan misi mengandung kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita atau goal. Memandang visi dan misi memiliki konsentrasi tersendiri, yaitu keseimbangan antara pembinaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pembinaan akhlak Islam dalam bersikap dan bertingkah laku. Pada misi, yaitu goal lembaga pendidikan ke masa depan, berjangka waktu panjang tetapi juga memiliki batasan waktu, fokus pada kualitas dan akhlak peserta didik, partisipasi seluruh anggota, dan visi yang mudah dipahami. Dan pada misi, yaitu konten yang mendukung visi sesuai dengan tujuan, mampu program pendidikan nasional, berfokus pada kemampuan yang berjangka waktu panjang, sedang, serta pendek, partisipasi seluruh anggota, dan susunan misi yang jelas. Istilah visi dan misi tentunya bukan lagi hal yang kurang familiar, bahkan di setiap instansi pemerintah maupun swasta pasti akan menemukan tulisan visi dan misi terpampang jelas dipajang di dinding. Biasanya tulisan tersebut akan memuat harapan dan cara mereka mewujudkan tujuan mereka. Visi dan misi juga tidak hanya terpampang berupa tulisan saja, namun ada juga yang diucapkan secara lisan. Biasanya contohnya ketika pejabat politik ingin mencalonkan dirinya di pemilu yang bertujuan agar mereka dipilih oleh rakyat karena mendengar visi dan misi mereka yang pro rakyat. Namun hingga saat ini masih banyak juga yang terkesan masih bingung mengenai definisi dari visi dan misi itu tersendiri. Ada yang menyebutnya memiliki kesamaan arti, namun jelas itu adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, visi adalah tujuan utama atau gagasan utama yang melatar belakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga dan perusahaan. Pada dasarnya juga, visi adalah alasan utama untuk mendirikan sebuah institusi. Dan itu sangat mendasar, sehingga tidak mungkin untuk memulai sebuah organisasi tanpa visi. Sedangkan tugas biasanya merupakan serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai suatu visi. Kedua konsep, yaitu visi dan misi, ini saling berkaitan. Tujuan utamanya biasanya mempromosikan dan mengembangkan objek, organisasi, atau perusahaan yang dibangun. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai definisi dari visi itu apa. Visi adalah untaian kata yang mengandung impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga ini berisi ide-ide yang di benak para pendiri. Ide-ide tersebut merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai organisasi. Ada pula yang berpendapat bahwa visi merupakan pandangan tertentu terhadap arah penyelenggara lembaga. Visi juga berdampak besar ketika sebuah organisasi ingin melakukan perubahan. Visi menjaga organisasi tetap berfungsi sebagaimana yang dilakukan oleh para pendirinya, sehingga visi mencegah organisasi berkembang ke arah yang baru atau menyimpang dari tujuan visi. Menciptakan visi memegang peranan yang sangat penting dalam mengambil langkah selanjutnya. Visi juga tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, visi atau citra masa depan sangat membutuhkan penjelasan tentang bagaimana hal itu direncanakan untuk ditransfer. Ini adalah peran tugas. Pengertian visi menurut para ahli. J.B. Whittaker dalam bukunya yang berjudul Strategic Planning and Management. Visi perusahaan adalah gambaran masa depan yang dipilih dan diwujudkan pada saat tertentu dalam waktu. Pada saat yang sama,
Goffard 1994 berpendapat bahwa visi adalah perspektif yang jauh, dalam, dan luas, kekuatan berpikir abstrak yang memiliki kekuatan besar dan dapat menembus semua batas fisik, waktu, dan tempat. Setelah mengetahui arti dari visi, kini Anda diminta untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan misi. Ketika menjadi jelas bahwa visi adalah tujuan, arah, atau utama. Jadi dapat dikatakan bahwa misi adalah proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk mencapai visinya. Selain itu, misi juga dapat diartikan sebagai gambaran atau tujuan mengapa suatu lembaga atau organisasi ada di dalam suatu komunitas. Ada juga yang menyatakan bahwa tugasnya adalah menciptakan visi, sementara visi ditulis hanya dalam kalimat pendek. Tugasnya menggambarkan visi dalam beberapa kalimat yang lebih panjang untuk memudahkan orang yang membacanya untuk mendapatkan pemahaman penuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugasnya adalah menetapkan visi, apakah itu visi lembaga, organisasi, atau badan. Visi juga merupakan langkah atau tahapan yang harus dilalui oleh seluruh instansi terkait untuk mencapai visi inti. Tugasnya adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memicu pencapaian yang tercantum dalam tugas utama. Pengertian misi menurut para ahli. Menurut Prasetyo dan Benedikta, produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan melayani pasar dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar tersebut. Sebuah ide bisnis harus dapat mendefinisikan pertanyaan, kebutuhan apa yang dipenuhi perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan ini, di mana mereka akhirnya, bagaimana kepuasan ini terjadi. Gagasan bidang studi tentang manajemen dapat dikatakan berasal dari pemikiran para ahli yang berorientasi pada awal kemunculannya, yang berfokus pada instansi bisnis atau lembaga bernilai profit disebut dengan perusahaan. Perusahaan dalam hal ini menggunakan kata manajemen sebagai upaya pengelolaan dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan tersebut. David 2011 menyatakan pendapatnya bahwa keberhasilan sebuah strategi yang diterapkan oleh perusahaan dapat tercapai bagaimana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dari strategi yang diterapkan oleh pesaingnya. Secara umum juga strategi yang digunakan memiliki dua wujud, yakni dalam bentuk strategi inovasi dan strategi peningkatan kualitas. Usaha manajemen dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan serta eksistensi dari perusahaan tersebut, sehingga menjadikan manajemen sebagai aktivitas kunci untuk membawa perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Salah satu bagian studi manajemen yang menjadi fokus pekerjaan di lembaga profit atau bisnis adalah manajemen strategi. Penerapan manajemen strategi dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai persaingan bebas antar lembaga profit atau bisnis, dengan mengupayakan daya guna secara keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan lembaga profit atau bisnis tersebut. Tujuan utama dari lembaga profit atau bisnis ini cenderung pada mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dalam jangka waktu yang panjang, dan berorientasi pada kemampuan pendapatan laba yang berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen strategi menjadi bidang studi yang telah lama dikembangkan secara teoritis dan praktis di lingkungan lembaga profit. Manajemen strategi telah dikenal secara umum pada lembaga profit sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari lembaga profit tersebut. Lembaga yang bernilai non-profit diperlukan penyelesaian berbagai aspek yang ada pada penerapan manajemen strategi dan lembaga pendidikan tersebut, sehingga dapat menyusun kebijakan dalam manajemen strategi sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan yang ada. Perbedaan yang membuat manajemen strategi tidak dapat diterapkan secara keseluruhan, seperti halnya ada lembaga profit pada lembaga non-profit, dikarenakan nilai-nilai yang berbeda antara lembaga profit dan non-profit. Lembaga non-profit disadari oleh nilai-nilai pengabdian, kemanusiaan, serta pencapaian kepuasan yang tidak bersifat material.
Dua perbedaan dalam penerapan manajemen strategi sangat terlihat jelas. Ketika hal tersebut membandingkan antara penerapan pada lembaga profit atau perusahaan dengan penerapan pada lembaga non-profit, hal ini tampak jelas pada orientasi dalam menentukan visi dan misi yang dijadikan tujuan utama untuk dicapai oleh lembaga tersebut. Visi dan misi pada lembaga profit atau perusahaan berorientasi pada pencapaian keuntungan secara maksimal dengan usaha, biaya, dan waktu yang efektif serta efisien. Sedangkan visi dan misi pada lembaga non-profit berorientasi pada pencapaian keuntungan yang tidak tampak secara langsung pada saat itu juga dan tidak terpaku pada keuntungan material, karena yang dianggap penting dan menjadi prioritas bagi lembaga non-profit adalah mensejahterakan para anggota sehingga menghasilkan pengabdian dan ketulusan para anggota pada lembaganya. Peningkatan akuntabilitas anggota organisasi memerlukan kerangka kerja manajemen strategi yang terstruktur. Implementasi kerangka kerja manajemen strategi diharapkan dapat memberikan gambaran rinci tentang proses strategi berupa siklus berkelanjutan. Kerangka kerja manajemen strategi ini merupakan proses dan aktivitas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi. Menurut Leiderman 2022, kerangka kerja adalah garis besar kegiatan visual yang menghadap keluar yang membentuk strategi yang menyeluruh organisasi atau departemen. Kerangka kerja berfungsi sebagai dasar untuk pesan internal dan eksternal, mengatur semua prioritas dan inisiatif menjadi pendorong atau pilar strategis yang mengarah ke tujuan dan tujuan tingkat tinggi. Manajemen strategik melibatkan berbagai aktivitas seperti analisis lingkungan bisnis, identifikasi peluang dan ancaman, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi hasil. Hal ini memastikan bahwa perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Manajemen strategik juga memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bisnis dan industri, serta faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja perusahaan. Memastikan bahwa strategi tersebut dapat diterapkan secara efektif, secara umum, manajemen strategik sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Karena memastikan bahwa perusahaan memiliki arah yang jelas dan dapat bersaing secara efektif dan efisien dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Terlepas dari ukuran organisasi, inovasi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan organisasi. Ketika dikelola dan diterapkan dengan baik, inovasi dapat memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keunggulan kompetitif, inovasi memiliki potensi yang kuat untuk merevolusi bagaimana cara bisnis beroperasi. Dimensi ruang dan waktu juga berdampak pada kebaruan. Kebaruan terkait dengan dimensi spasial, dengan kata lain, suatu barang atau jasa mungkin dianggap baru di suatu dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang kompleks dan perilaku konsumen untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi pemasaran berfungsi sebagai peta jalan bagi organisasi, memandu upaya pemasaran mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan analisis komprehensif tentang kondisi pasar, pesaing, target pelanggan, dan kemampuan internal untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terdefinisi dengan baik. Proses manajemen strategi mencakup beberapa langkah kunci, termasuk menetapkan tujuan yang jelas, melakukan riset pasar, mengidentifikasi pasar sasaran, memposisikan merek, mengembangkan elemen baru pasar, dan menerapkan strategi komunikasi dan promosi yang efektif. Informasi yang digunakan di dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah sistem informasi keuangan dalam suatu organisasi. Sistem informasi keuangan merupakan bagian penting dari sistem informasi manajemen dan merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi yang bekerja di berbagai fungsi operasional pada suatu organisasi. Sistem informasi keuangan adalah kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperoleh oleh manajemen.
Laporan keuangan suatu organisasi merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat. Laporan keuangan yang baik sesuai pada standar pelaporan yang berlaku adalah mengumpulkan bukti, mencatat transaksi, menyimpan data, dan memproses data yang kemudian diproses menjadi sebuah sistem informasi keuangan untuk bertujuan pengambilan keputusan. Di dalam dunia bisnis sendiri yang terus berkembang, terdapat tantangan yang sangat besar bagi pebisnis, yang bagaimana dapat menjalankan usaha yang dikelolanya terus berkembang dan menjadi usaha besar. Hal tersebut merupakan pekerjaan berat, karena ketika memutuskan berkonsentrasi dalam bisnis, maka harus siap untuk berhadapan dengan pesaing yang sangat tajam. Persaingan dalam bisnis merupakan suatu hal yang wajar. Persaingan tersebut muncul mendapatkan pembeli atau pelanggan sebanyak-banyaknya, sehingga hanya manajer-manajer bermental baja yang mampu menghadapi persaingan. Yang berkaitan dengan menghadapi persaingan sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengenali pasar serta pemilihan pasar yang tepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisa kelebihan dan kekurangan pesaing. Manajemen merupakan implementasi dari ilmu dan juga seni yang memberikan arah agar dapat menjalankan fungsi dan nilai tertentu terhadap program dan kegiatan yang telah disusun sehingga terlaksana dengan baik. Selain itu, juga ada aspek sosial dan budaya yang memengaruhi seseorang. Sistem pengendalian bertujuan untuk menjamin agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai apa yang diinginkannya. Sistem adalah sekumpulan beberapa subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem kontrol adalah seperangkat tindakan dan perangkat yang mendukungnya. Dengan adanya sistem pengendalian yang terencana dan dilaksanakan, diharapkan organisasi atau perusahaan tidak akan meleset dari tujuannya apabila sistem pengendalian tersebut diterapkan dengan benar. Tentu saja ini membutuhkan strategi tata kelola perusahaan yang baik sehingga pihak-pihak yang terlibat memberikan kepercayaan untuk menyimpan dananya. Oke, udah selesai. Ini saya lampirkan daftar pustakanya. Di sini saya menjawab yang dibantu oleh berbagai literatur. Yang paling sering saya baca dari jurnal Taima Al-Hikam yang berisi tentang topik visi dan misi. Oke, sekian jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.